Indonesia ke Board of Peace bentukan Presiden Donald Trump masuk babak baru. Israel resmi menyatakan bergabung saat menguat rencana Presiden Prabowo Subianto mengirim pasukan TNI ke Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang menegaskan, sekalipun Israel bergabung dengan Board of Peace, Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kehadiran Indonesia di Board of Peace tidak dimaknai sebagai normalisasi hubungan politik dengan pihak manapun atau sebagai legitimasi terhadap kebijakan negara manapun. Keikutsertaan didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Keanggotaan negara manapun dalam Board of Peace tidak mengubah posisi prinsip tersebut. Dalam pidato di sidang Majelis Umum PBB September 2025, Presiden Prabowo menyebut Indonesia siap mengirim 20.000 personel pasukan perdamaian ke Gaza jika ada mandat PBB. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Mandat PBB untuk pengiriman pasukan internasional ke Gaza telah turun lewat resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB November lalu, namun belum disertai mandat operasional. Di tengah ketidakjelasan mandat, belakangan Indonesia justru bergabung dengan Board of Peace pimpinan Presiden Trump. Isu makin kontroversial setelah media Israel The Jerusalem Post mengeklaim Indonesia bakal jadi negara pertama yang mengirim pasukan asing ke Gaza setelah pertemuan perdana Board of Peace 19 Februari mendatang. Kalangan DPR umumnya mendukung dengan sejumlah catatan. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto menyerahkan keputusan pengiriman TNI kepada pemerintah, namun minta personel yang dikirim dipertimbangkan jumlahnya. Tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu, tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Itu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Pengamat hubungan dan hukum internasional khawatir pengiriman pasukan TNI ke Gaza akan ditunggangi agenda Trump lewat Board of Peace. Kalau masih dipertanyakan ini sebenarnya mandat PBB atau mandatnya Board of Peace, sudah jelas ini mandatnya Board of Peace dari Trump. Jangan sampai antara apa yang diinginkan oleh BOP, terutama chairman-nya ini, Presiden Trump, dengan apa yang kita persepsikan itu berbeda. Karena itu akan membahayakan prajurit kita. Yang berikutnya adalah kita harus tahu anggaran dari mana. Board of Peace jadi polemik, tak hanya karena keanggotaan Indonesia. Ketidakjelasan mandat pasukan internasional di Gaza juga membayangi rencana Presiden Prabowo mengirim TNI ke Palestina. Makin pelik, Israel kini telah resmi menyusul bergabung ke dalam Board of Peace. Padahal, Dewan Perdamaian ini tidak mewadahi perwakilan Palestina. Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Israel resmi bergabung Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah rencana Presiden Prabowo Subianto mengirim pasukan TNI ke Gaza. Pengiriman pasukan TNI ke Gaza memunculkan pro kontra sebab Indonesia telah bergabung Board of Peace sementara belum ada kejelasan soal mandat operasional pasukan internasional di bawah payung PBB. Tanpa mandat, risiko hilangnya perlindungan dan isu keselamatan personel TNI di depan mata. Soal yang lain, Indonesia juga harus menanggung sendiri pengiriman pasukan jika tak beralas pada mandat PBB. Pertanyaannya, dengan kabar terbaru Israel gabung BOP, apakah keanggotaan Indonesia justru bisa lebih maksimal untuk memperjuangkan kepentingan Palestina atau justru akan menjadi keuntungan diplomatik bagi Israel? Apakah rencana pengiriman pasukan TNI yang dibayang-bayangi ketidakjelasan mandat PBB malah merugikan posisi Indonesia dan berisiko bagi pasukan yang dikirim? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan.
Kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun nanti Zoom. Saya menyapa Ahmad Fuad Fanani, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam, Mas Fuad. Ahmad Khairul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Selamat malam, Mas. Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam. Hasibullah. Andi Wijayanto, Gubernur Lemhanas 2022-2023. Penasihat Senior Lab 45. Selamat malam, Mas Andi. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI, nanti akan berkumpul bersama kita. Lalu kemudian Dian Werengjurit, Dubes RI untuk Iran 2012-2016. Selamat malam. Dan di floor sudah ada Laksda Punawirawan Iskandar Sitompul, Kapus Pen TNI tahun 2010-2014. Selamat malam. Dan tergabung bersama kita melalui Zoom ada Syamsul Rizal, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB. Selamat malam, Mas Rizal. Oke, masih ada masalah soal teknis, saya langsung ke Pak Dian. Kalau begitu, Pak Dian, yang terbaru, Israel akhirnya bergabung dengan Board of Peace. Artinya apa sikap Indonesia selanjutnya? Tetap stay di BOP atau lebih baik out, keluar? Terima kasih. Pemirsa, teman-teman, begini, tolong kita melihatnya yang jelas ya. Antara International Stabilization Force sama BOP. Kita di dalam dunia diplomasi pasti dikenal, yang namanya the devils are in the details. Kita tidak pernah tahu detailnya. Kedua piagam BOP atau ISF, ketentuannya. Ya. Tidak ada yang jelas. Semua lebih banyak mengundang pertanyaan daripada jawaban. Pertanyaan kepada hal yang esensial bahwa katanya BOP atau ISF ini dibentuk dalam rangka mengupayakan perdamaian di Gaza. Dalam konteks itu saja sebenarnya BOP yang berdasarkan usulan Trump itu didasarkan pada 20 poinnya yang juga berasal dari usulannya Tony Blair. Itu memang spesifik untuk Gaza. Tapi ketika dijabarkan dalam bentuk ISF, itu tidak disebutkan Palestina atau Gazanya. Oke. Termasuk di BOP-nya malah. Dengan ketidakjelasan yang Anda sebutkan tadi, Pak Dian, apakah Indonesia lebih baik stay di Board of Peace atau lebih baik keluar saja? Jawabannya tidak bisa begitu, tapi harus melihat begini. Indonesia selalu mengatakan kita tidak akan mengakui Israel sebelum Israel mengakui Palestina. Tapi poinnya satu, Indonesia sudah, saya mengalami, Indonesia sudah berusaha menjadi penengah antara Israel dan Palestina. Palestina jelas setuju, kita berperan menjadi penengah, mediator. Israel keberatan peranan Indonesia menjadi mediator. Jawabannya, bagaimana saya memberikan peranan kepada Indonesia kalau Indonesia tidak mengakui kami? Kami punya, Indonesia bilang waktu itu, pejabatnya bilang, kami kan konstituen kami Muslim tapi moderat tapi tetap saja belum bisa menerima. Bukan hanya Anda yang punya konstituen, saya juga punya di Israel. Konstituen yang harus saya pertanggungjawabkan bagaimana memberikan peran kepada Indonesia. Dalam hal ini saja pertanyaannya bukan apakah kita harus keluar, kita memang tidak bisa masuk. Terima kasih. Tidak perlu masuk. Mas Umam tidak bisa masuk. Mas Umam tadi sampaikan oleh Pak Dian, sebenarnya awalnya disusun untuk Gaza, tapi kemudian ISF tidak masuk di dalam sana. Nah, sekarang pertanyaannya ke Anda, apakah menurut Anda kita masih tetap harus di Board of Peace atau lebih baik keluar? Karena tadi kalau kata Pak Dian, saya kutip lagi, kita tidak bisa masuk. Begini, konteksnya ini adalah sebuah proses politik internasional. Proses itu kemudian sudah berjalan, penandatanganan juga sudah dilakukan, memang butuh pendetailan. Maka dalam konteks ini Indonesia harus lebih berhati-hati, terutama setelah masuknya Israel sendiri di dalam struktur ya, Board of Peace. Tetapi Mas, kalau misal sebelum kemudian Anda menjelaskan lebih jauh, Anda mengatakan bahwa Indonesia harus lebih hati-hati. Tapi kenapa kita belum baca lengkap lalu kemudian kita bergabung dengan Board of Peace sehingga menimbulkan kebingungan? Konteksnya begini, saya kira itu sudah kita diskusikan secara detail. Mengapa kemudian ini dipilih sebagai sebuah alternatif? Karena bagaimanapun juga realitas politiknya seperti itu. Kalau misal kita menyitir pada satu argumen disampaikan oleh Jürgen Habermas misalnya dalam konteks relasi konflik ya, bahwa sebuah proses perdamaian itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak melibatkan siapapun aktornya, termasuk aktor yang menjadi penyebab konflik itu sendiri. Maka di dalam konteks ini BOP kita maknai sebagai sebuah ikhtiar. Karena memang fakta sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II, pasca Perang Dunia II, era Perang Dingin, hampir semua kita menyaksikan terjadi structural deadlock.
Kita sangat percaya terhadap sistem multilateralisme, tetapi fakta bahwa resolusi PBB tidak berfungsi dan kemudian PBB kita anggap, per hari ini masih banyak yang kemudian beranggapan bahwa PBB sebagai sebuah aktor independen. Kalau misal kita merujuk ke konteks teori organisasi internasional versi Cliff Archer, tetapi bahwa fakta di lapangan PBB bukan aktor independen. Secara finansial saja dia sangat begitu tergantung kepada Amerika. Praktis Mbak, PBB itu 20% dana operasional sehari-harinya itu dari Amerika. Dari sekian ratus, 180 sekian negara di dunia. Belum lagi untuk yang penjaga perdamaian, itu dananya itu bisa sampai sekitar 30% dari Amerika Serikat. Belum lagi dana-dana lain yang untuk UNICEF, untuk WHO dan lain sebagainya. Artinya apa? Ada structural dependence yang sangat akut di situ. Nah, kalau misalnya kemudian Amerika Serikat mengambil sebuah pola yang sifatnya sangat unilateral, ini Trump yang kemudian memainkan peran dalam konteks figur yang completely unpredictable, maka ini menjadi realitas politik yang tidak mudah kita elakkan. Maka dalam konteks itu Indonesia masuk saja, toh juga bukan hanya Indonesia. Qatar di sana, Mesir di sana, Turki sebagai kekuatan regional di kawasan Asia dan juga Eropa juga mengambil peran di sana. Jadi we are not alone. Kita akan mencoba membuat sebuah pola relasi, kekuatan aliansi yang juga tentu kita tidak bisa menutup mata terhadap apa yang dilakukan Israel di Gaza. Tetapi upaya agenda kita adalah sekali lagi menyelamatkan Palestina. Kalau memang kita masuk saja, sekarang saat kita berencana mengirim tentara ke Gaza, itu mandatnya siapa? BOP atau PBB? Di dalam konteks itu tentu harus kita cermati. Di satu sisi memang ada koneksi antara BOP dengan PBB. Konteksnya adalah resolusi 2803 ya kalau tidak salah. Memang sudah menyebut Board of Peace, tetapi memang by definition strukturnya juga completely different, sangat berbeda dengan didefinisikan oleh Trump. Maka dalam konteks ini, kalaupun kemudian nanti dilakukan, ya ada baiknya memang Indonesia mengklarifikasi dulu bagaimana kemudian koridornya seperti apa, kemudian bagaimana tupoksinya, yang pasti tujuan kita, kalaupun kemudian dikirimkan di sana, ini di saat UNIFIL sendiri, UNIFIL itu berdiri tahun 1970-an, 1978 kalau nggak salah. Ini karena Amerika sudah mendowngrade bantuannya per 2026 atau bahkan maksimal di 2027 akan hilang. Nah disitulah kemudian barangkali peran kita dalam konteks TNI untuk kemudian digeser ke Gaza bisa kemudian terwadahi. Tetapi sekali lagi terkait dengan mandat, maka harus didetailkan. Indonesia harus pick up, clear supaya kemudian tidak terjebak dalam apa yang dinarasikan oleh Trump. Mas Andi, di tengah situasi yang ada sekarang ini, rencana kita akan mengirim tentara ke Gaza, tapi Israel sudah bergabung saat ini. Jadi menurut Anda, lebih baik kita tunda dulu rencana mengirim tentara atau teruskan saja? Yang pertama untuk saya, pengiriman pasukan ke Gaza itu pasti mandat BOP. Pasti bukan mandat UN lewat resolusi Dewan Keamanan. Karena Trump sejak inaugurasi Januari 2025 sampai hari ini konsisten. Tidak mengandalkan multilateral, UN, WTO, bahkan NATO sendiri dia tinggalkan. Dia ingin membentuk penggrupan baru, koalisi dari Amerika Serikat. Jadi ini pasti mandat BOP kalau ada pengiriman ke sana. Lalu pada saat nanti kita mengirimkan pasukan ke Gaza, maka kita akan berdampingan dengan pasukan Israel. Karena di Gaza tidak ada pasukan Palestina. Yang ada cuma kelompok bersenjata Hamas yang oleh Israel harus dilucuti. Hamas tidak boleh ada di Gaza dan tidak boleh ada senjata di luar tentara Israel di Gaza. Jadi kita bekerja untuk melucuti Hamas. Kita bekerja untuk mengamankan terowongan-terowongan terutama di Rafah yang selama ini dipakai oleh kelompok Hamas untuk menyelundupkan senjata dan lain-lain ke arah Gaza, terutama di sektor tengah dan sektor utara. Saya bisa membaca dengan jelas apa yang diinginkan Israel di Gaza. Apakah Gaza utara sudah mereka kuasai, Gaza tengah 80% sudah mereka kuasai, tapi kalau misalnya di Rafah yang berbatasan dengan Mesir, nah ini yang komplikasi. Jadi kekhawatiran saya Indonesia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Board of Peace akan masuk di sektor selatan, di Rafah, di mana di sana Israel belum sepenuhnya mengendalikan keadaan. Tapi tujuan atau kebutuhan
keamanan sekarang yang ada di Gaza, terutama adalah di Rafah, adalah pelucutan senjata Hamas, tidak ada tujuan yang lain. Ya, apa resiko terbesar ketika tentara kita berdampingan dengan tentara dari Israel untuk melucuti Hamas? Yang paling sederhana saja, kalau seandainya ini operasi dari UN, maka belajar dari pengalaman-pengalaman peacekeeping, logistiknya akan datang dari Italia. Markas logistik UN yang paling dekat dari situ adalah Italia. Tapi karena ini bukan UN, maka logistiknya akan disediakan oleh Israel, dibantu oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat bisa mengantar logistik dari markas utamanya mereka yang ada di Qatar. Nah, pasukan kita 5.000 orang atau 8.000 yang akan dikirimkan pasti nanti berdampingan dengan pasukan Israel Defense Force yang ada di sana. Nah, ini kemudian nanti yang harus dipertanyakan secara politik parlemen, apakah ini berarti secara de facto kita sudah bisa melakukan hubungan luar negeri dengan Israel? Karena kita pernah punya 2 titik keras dalam 3 tahun ini. Titik keras pertama adalah ketika penolakan tim sepak bola Israel. Titik keras kedua tahun lalu ketika tim senam Israel mau berlomba di Indonesia. Tim sepak bola dan tim senam saja reaksi kita sangat keras. Tahu-tahu kita akan berdampingan dengan pasukan Israel yang di Rafah jumlahnya bisa 80.000 orang. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi, saya memanggil Pak Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih. Oke, saya ke Mas Ical. Mas Ical, tadi Anda sudah mendengarkan, kalau misalnya memang kita tetap mengirimkan tentara ke Gaza, artinya kita berdampingan dengan tentara Israel. Bukankah itu tampaknya kita sudah membuka hubungan luar negeri dengan Israel mendekat begitu? Ya. Terima kasih banyak Mbak Michelle. Yang pertama tentu kita mesti pahami bahwa kebijakan ini diambil oleh Presiden Prabowo sebagai sebuah kebijakan yang sangat kondisional, perkembangan aktual, dan itu dilatar belakangi oleh semangat untuk memastikan bahwa kita tetap berada di arena permainan untuk memainkan peran diplomatik sekaligus juga mewujudkan Free Palestine. Jadi ini dulu yang menjadi dasar pemikiran kita. Yang kedua adalah catatan dari kami di Komisi 1 itu adalah silahkan ikut BOP, silahkan ikut lembaga yang lainnya, apapun itu. Kalau memang itu menjadi salah satu perkembangan aktual untuk merespon two-state solution yang sudah ditandatangani di New York itu, silahkan. Tetapi yang paling penting dari situ adalah memastikan bahwa tujuan utamanya kita itu tetap adalah kemungkinan jalan yang lebih dekat ke Palestina merdeka. Kalau kemudian jalan yang lebih dekat itu harus konsekuensinya ada 2 negara, Israel juga kita harus akui dan kita buka hubungan diplomatik, tidak masalah. Tetapi yang paling penting adalah Free Palestine duluan, baru kita berpikir untuk menormalisasi hubungan kita. Pak Rizal, tadi maaf saya potong. Tadi ada kekhawatiran kalau memang kita tetap mengirimkan tentara ke Gaza saat ini, maka kita berdampingan dengan Israel. Artinya itu bisa jadi kecurigaannya melucuti Hamas. Anda tidak mempertimbangkan itu. DPR gimana? Risikonya nggak dipertimbangkan? Kita sudah pastikan bahwa kita tidak ikut terlibat dalam proses melucuti perang-perangan dan lain-lain. Tapi dari mana rumusnya? Dari mana rumusnya, Pak? Kan nanti kalau di sana itu bakal berdampingan. Tadi kata Mas Andi bilang begitu. Betul, itu adalah risiko. Tetapi soal berdampingannya juga nggak masalah. Kalau berdampingannya itu untuk tujuan damai, untuk tujuan rekonstruksi rehabilitasi, atau tujuan-tujuan yang sifatnya konstruktif, atau penyelamatan kemanusiaan. Oke, Pak Hikmahanto, tidak masalah kalaupun nanti kita berdampingan mengirim tentara Indonesia ke Gaza untuk melucuti Hamas. Jadi gini, sebelum sampai tentara kita berdampingan, nanti tanggal 19 Desember kan ada pertemuan BOP pertama. Itu mungkin Pak Presiden harus salaman dulu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Masalahnya harus dihitung nih, konstituen kita di Indonesia bisa menerima ini atau tidak. Jangan sampai nanti Bapak Presiden tersenyum, peluk-pelukan, itu bahaya. Kalau menurut saya, kalau harus ketemu datar aja, mungkin. Ya, kalau bisa dihindari, hindari. Karena yang Bapak Presiden harus perhitungkan tidak kemudian cerita tentang bagaimana peran Indonesia dalam memerdekakan Palestina, tetapi penting juga apakah tindakan dari Bapak Presiden bisa diterima oleh rakyat. Saya mohon maaf, Bang Ical, tidak cukup dengan DPR aja. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja dikompakin
Tetapi kalau rakyat, tunggu dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sulit sekali Bapak Presiden mau berfungsi sebagai kuda Trojan, masuk di BOP untuk mempengaruhi, memberi warna. Karena apa? Israel, Perdana Menteri Netanyahu, kira-kira 2 minggu yang lalu sudah mengatakan, jangan pernah bermimpi untuk adanya negara Palestina merdeka di Gaza. Kedua, kalau nanti ada rekonstruksi di Gaza, maka harus ada perlucutan senjata terlebih dahulu oleh Hamas. Dan yang ketiga, perlucutan senjata tidak boleh dari Turki, tidak boleh dari Qatar. Artinya apa? Israel bisa ngomong sama chairman, dan chairman bilang oke, saya setujui. Sekarang Indonesia, kita sudah diminta oleh Hamas dari wawancara dengan Hamas dengan Al Jazeera mengatakan bahwa Hamas minta agar memang sudah ada komunikasi dengan Hamas Indonesia, jangan sampai Indonesia ikut dalam perlucutan senjata, dan kalau perlu cuma di pinggiran aja. Nah kalau di pinggiran ngapain? Kalau medis masih oke lah menurut saya. Kan Pak Kasat bilang bahwa medis atau Zeni. Zeni kan urusannya bangun-bangun gitu ya, rekonstruksi. Nah kalau misalnya mereka yang ada di sana mau bangun apa? Belum lagi Jared Kushner udah memamerkan bahwa ini Gaza akan didevelop oleh Yasir Gabay, orang developer Israel Amerika. Dia mendevelop. Lalu peran kita tentara untuk apa? Kan nggak mungkin kita mendevelop gedung-gedung yang mewah yang seperti digambarkan oleh Kushner. Nah jadi kalau menurut saya ini yang harus menjadi bahan perhitungan. Selain tadi mandat harus jelas sampai kapan. Ya, kalau misalnya melihat resolusi 2803 itu ada termsnya 1 tahun 2027. Kalau ini nggak ada. Lalu yang ketiga juga anggaran tadi sudah dibahas. Kalau anggarannya itu saya nggak mau ya kalau misalnya seperti kejadian Amerika masuk Vietnam, lalu nggak jelas terus kemudian berputar-putar di sana, lalu kemudian banyak korban warga negara Amerika dan kemudian anggaran yang terlalu besar. Masih kurang jelas kita gabung di Board of Peace. Menurut Anda gimana, Mas Asrawi? Ya, saya ingin menyampaikan 3 poin. Yang pertama tentang perspektif kemajmukan, yang kedua tentang konteks, yang ketiga tentang syarat-syarat. Kemajmukan menurut saya tetap penting disampaikan, walaupun kita hampir mutlak mendukung Palestina, tapi ada di antara kita yang justru mendukung Israel. Artinya apa yang ingin saya katakan, kalau nanti ada perbedaan di antara masyarakat, bahkan di antara kita para pembicara, konteksnya bukan benar salah, tapi untuk mencari sikap yang terbaik bagi Indonesia dan juga bagi Palestina. Karena yang hampir bulat itu tanpa menyampingkan yang majmu, yang berbeda, adalah mendukung kemerdekaan Palestina, dan Palestina juga sangat welcome dengan kita. Itu satu yang ingin saya sampaikan sebagai perspektif kita semua. Yang kedua adalah tentang konteks. Saya melihat beberapa yang disampaikan dari tadi coba sudah mulai lepas dari konteks. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang keterlibatan Israel dalam BOP. Konteksnya adalah satu yang ingin saya sampaikan, postur dari Dewan Perdamaian ini atau BOP ini, itu kalau kita baca kronologis adalah ibarat komitmen keluarga besar. Kalau saya menggunakan Abraham berarti kita kembali kepada akar yang kurang lebih sama. Untuk memaksa 2 anggota keluarga yang bertikai, terutama Israel dengan Hamas. Itu bisa dibaca sejak pertemuan di Amerika, kemudian di Sharm el-Sheikh, lalu kemudian lahir menjadi sebuah Dewan Perdamaian. Tapi bagaimana kita mempertemukan keluarga besar, kita cuma Israel tapi tidak Palestinanya. Nanti dijawab, kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, saudara, Hamas menolak rencana pengiriman pasukan ke jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan stabilisasi nasional atau ISF. Pejabat senior Hamas Khaled Masal menegaskan masa depan Palestina harus diputuskan rakyat Palestina sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد. الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني. غزة لأهل غزة، فلسطين لأهل فلسطين. لا نقبل حكما أجنبيا. مش هنسمح ببريمر بتاع العراق أن يكون داخل غزة ولا داخل فلسطين. Ya, Mas Asrawi, Hamasnya sendiri keberatan. Ya,
bagaimana mungkin BOP bisa jalan? Siap. Pengiriman Itu pasukan. penjelasan konteks yang ingin saya sampaikan tadi. Yang pertama sekali lagi konsep mediasi ini adalah konsep keluarga besar yang mencoba mendamaikan dua anggota yang sedang bertikai, yaitu Israel dengan Hamas. Nah yang kedua konteksnya secara ideologi Hamas dengan Israel Netanyahu ini sama-sama pengikut ideologi one state solution. Dua-duanya tidak mau mengakui satu sama lain. Karena itu dua orang ini, dua pihak ini mau berperang dan dua-duanya menolak. Ini konteks yang jarang disampaikan di Indonesia. Israel juga tidak mau dengan gembira menerima Dewan Perdamaian itu. Karena itu poin saya yang ketiga yang disampaikan oleh Prof. Hik tadi. Ketika Israel baru tanda tangan sekarang itu bukan tanda sebab. Jadi ini kayak semacam semi paksaan dari keluarga besar tadi kepada Israel dan kepada Hamas untuk bisa menerima rencana damai. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Prof. Hik, insya Allah tanggal 19 Presiden tidak akan ketemu dengan Netanyahu. Analisa saya. Kenapa? Karena memang dari awal Netanyahu ingin menghindar. Dia tidak mau datang di Swiss karena alasan tadi. Dan yang kedua, ini dia baru berkunjung ke Amerika yang menurut salah satu info yang berkembang di Timur Tengah sengaja dimajukan ke 2 hari yang lalu itu selain soal Iran, tapi juga untuk menghindar daripada pertemuan dengan orang-orang yang dia nggak suka. Tapi terutama Trawi ya, boleh kalau saya lanjut sebentar? segini, kalau Netanyahu tidak datang ke Swiss itu karena kekhawatiran dia akan ditangkap untuk diserahkan ke ICC, International Criminal Court. Itu karena beliau ini tahu bahwa di negara-negara Uni Eropa, termasuk di situ ada Swiss, mereka akan komit katanya. Setelah Hungaria kemarin Netanyahu datang dan tidak dikirim, komit untuk mengirim. Itu yang jadi kekhawatiran. Sehingga Presiden Israel sebenarnya datang. Saya lanjutin, saya tidak menyangkal itu. Tapi alasan tidak datang salah satunya adalah ada faktor politik di mana Israel sendiri sebenarnya tidak happy dengan terbentuknya Dewan Perdamaian ini. Salah satu alasan utamanya tadi disampaikan oleh Prof. Hik, tapi mungkin praktek di lapangannya bukan seperti disampaikan, yaitu adanya Qatar dan Turki yang lebih dianggap sebagai pro Hamas. Bukan tidak mau dilucutin oleh Qatar dengan Turki, tapi khawatirnya kalau ini orang dua masuk justru menjadi penguat Hamas. Karena sekali lagi Qatar dengan Turki orang yang dianggap dekat dengan Hamas. Jadi konteksnya bukan soal mau dilucuti oleh Indonesia, nggak mau dilucuti oleh Hamas atau Qatar. Nah oleh karena itu catatan saya yang ketiga, kita bisa lihat nanti tanggal 19. Apakah Netanyahu datang atau tidak? Dugaan besar saya, dia tidak akan datang. Itu menunjukkan bahwa dia memang tidak ingin masuk dalam Dewan Perdamaian itu. Oleh karena itu catatan saya yang terakhir, syarat-syarat kalau memang kita mau mengirim pasukan, catatan saya adalah 2. Yang pertama, Presiden harus memastikan bahwa ini di bawah mandat PBB. Kenapa memastikan? Saya menghormati Profesor Hikmahanto dan mungkin ahli hukum lain yang kadung meragukan bahwa ini di bawah mandat PBB. Padahal kalau kita baca resolusi 2803 udah jelas BOP di bawah mandat 2803. Tapi ada ahli hukum yang meragukan itu dan kita paham. Karena narasi yang dibuat di dalam ini jauh lebih besar daripada yang disebutkan dalam mandat 2803. Satu syaratnya. Yang kedua selain itu adalah memastikan melalui meeting elit ini bahwa Israel tidak akan menyerang Gaza kembali. Itu yang bagi saya adalah poin strategis yang bisa dimainkan oleh Presiden lewat perannya dia masuk di dalam. Artinya apa? Kami tidak akan kirim pasukan kalau Israel belum hitam di atas putih, tidak akan hentikan. Jadi singkatnya Anda merasa bahwa kalaupun kita mengirim tentara itu dari PBB, bukan dari BOP? Harus. Baik. PBB. Mas Andi kan tadi yakin bahwa ini merupakan mandat dari BOP, bukan PBB, begitu? Ya, Presiden udah tahu nggak kira-kira menurut Anda? Saya sampai hari ini tidak melihat kemungkinan Dewan Keamanan PBB itu mengaktifkan bab 6, bab 7 atau bab 8 untuk pengiriman pasukan perdamaian. Kalau bab 6 ada negara A menyerang negara B self defense, PBB bilang sah bab 6. Bab 7 PBB-nya yang kemudian mengatakan kami akan melakukan upaya perdamaian. Bab 8 PBB menunjuk organisasi lain ya untuk menjalankan aksi perdamaian. Jadi ini misalnya bab 8. Bab 8 dari piagam PBB. Tanpa PBB, Dewan Keamanan PBB mengaktifkan bab 8, BOP tidak bisa dianggap mendapatkan mandat itu. Jadi sebenarnya Mas Fuad ini mau kirim tentara ke Gaza lewat BOP atau PBB? Presiden tahunya yang mana?
Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa Pak Presiden Prabowo sejak awal sangat berkomitmen mengakui two-state solution, dan itu disampaikan beliau pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 September 2025. Beliau di sana menyatakan bahwa kemerdekaan Pancasila adalah amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 45, dan Indonesia ingin berkontribusi secara aktif dan secara lebih konkret. Dan tadi Pak Presiden juga menyatakan bahwa akan mengirim 20.000 pasukan untuk wilayah konflik, tidak hanya Gaza tapi juga wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Waktu itu Pak Presiden menyatakan bahwa pengiriman pasukan itu, karena ini sudah menyangkut hukum internasional, harus melalui mandat PBB, dan mandat itu menurut Pak Presiden juga menurut Kementerian Luar Negeri, Pak Menlu, itu didapatkan ketika Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang sudah diadopsi, resolusi 2803 yang diadopsi pada tanggal 17 November 2025. Dan dari situ kita melihat bahwa pengiriman pasukan itu adalah komitmen Indonesia untuk terus berjuang memerdekakan Pancasila. Yang kedua, pengiriman pasukan ke Gaza dan wilayah konflik lainnya itu adalah tradisi panjang yang Indonesia sudah mengirimkan pasukan sejak tahun 1957. Waktu itu Indonesia yang baru berumur 12 tahun sudah ingin mengirim pasukan, dan itu juga kita lihat track record Indonesia yang berjuang mengirimkan pasukan perdamaian ke Libanon dan ke wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi kira-kira kalau boleh nggak saya tanya, kenapa ya kalau pemerintah itu seperti Pak Fuad, tadi kita lihat juru bicara selalu berpikirnya 2803, padahal dalam benak Trump itu adalah BOP yang versinya dia, di mana dia sebagai chairman. Dan sebagai chairman dia punya keberpihakan pada Netanyahu. Netanyahu udah bilang kemarin kan dia datang ke Amerika, bahwa saya ini datang ke Amerika bisa lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan dia mendiskusikan masalah ini. Kenapa ya kalau misalnya tadi kan juru bicara bilang bahwa oh ini dalam rangka mandat 2803. Pak Fuad juga bilang 2803. Pernah nggak kita mencoba untuk berpikir bahwa BOP yang ada itu adalah yang versi Trump? Kita jangan naif bahwa memang kalau di poin 2 dari resolusi Dewan Keamanan 2803, di situ disebut welcomes Board of Peace. Ada kata-kata itu. Tetapi kan BOP yang ada itu bukan yang di situ, tetapi yang ini nih Trump, yang oleh Prancis, oleh Inggris nggak disetujui. Sekarang kalau misalnya itu memang betul mandatnya itu dari Dewan Keamanan PBB pasukan ini, pertanyaan saya, kenapa kok Prancis, Inggris bersuara? Dia diamin aja, dia bilang silakan aja. Ya, silakan jawab Mas Fuad. Ya, terima kasih Prof. Hik. Tadi juga kita menyampaikan terima kasih tadi yang nasihat Profesor Hik bahwa kalau besok tanggal 19 Pak Presiden pergi ke Amerika jangan sampai berpelukan, jangan senyum-senyum karena itu kita harus menjaga perasaan masyarakat Indonesia. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya itu tadi yang saya sampaikan itu komitmen panjang Indonesia yang ingin berkontribusi untuk memerdekakan Pancasila. Dan di situ kita lihat bahwa sebetulnya seperti negara Prancis dan Cina itu adalah 2 dari 15 anggota UNSC yang tidak setuju pada saat penandatanganan. Jadi kalau kita lihat belakang itu sebetulnya ada kaitannya karena Prancis dan Cina sejak awal tidak setuju terhadap UNSC 2803 itu. Sekarang Jerman tidak setuju, banyak negara-negara tidak setuju. Karena apa? Bukan tidak setuju terhadap ide BOP-nya, tidak setuju dengan perilaku dari Trump ini. Dan dia tidak mau mereka-mereka ini dibodohi oleh Trump. Iya. Nah sekarang coba saya lihat berita bahwa Bapak Presiden datang ke sana, nanti selain menghadiri BOP akan menandatangani perjanjian perdagangan. Nah saya khawatir jangan-jangan ini juga digunakan oleh Trump. Untuk apa? Untuk memaksa kita Indonesia, kamu harus mau. Apalagi kalau misalnya pasukan harus hadir dan pasukan itu ternyata menjadi legitimasi dari tindakan Israel, daripada Israel yang harus mati, katakanlah gitu, ya sudah prajurit kita yang disuruh. Iya, sebetulnya Pak Presiden dan Kemenlu juga menyatakan Prof, bahwa kita pengiriman pasukan ke Gaza itu bukan dalam
bagian front yang untuk pasukan kita ditempatkan bukan non-offense, tapi pasukan kita sebagaimana disering sampaikan itu pasukan yang lebih konsentrasi pada perlindungan masyarakat sipil, yang kedua untuk rekonstruksi, yang ketiga untuk memastikan bahwa two-state solution itu bisa dicapai. Oke, baik. Saya ke Pak Iskandar kalau begitu. Pak Iskandar, jadi kira-kira apa risiko terbesar kalau misalnya kita tetap mengirim tentara kita ke Gaza dengan tadi tanpa mandat PBB misalnya? Baik, terima kasih. Jadi saya senang melihat para ahli, para pengamat semuanya berdialog ini mantap untuk edukasi masyarakat Indonesia. Jadi saya mau menyampaikan demikian. Pertama, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, saya yakin, saya percaya, pada saat rapat di New York, pada saat mengatakan statement bahwa TNI akan kita siapkan 20.000 untuk ke Gaza dan lain sebagainya. Saya yakin, saya percaya, Presiden pasti dengan pertimbangan stafnya. Saya yakin, saya percaya itu. Begitu Presiden menyampaikan demikian, marilah kita mendukung sebaik mungkin dengan tidak melanggar konstitusi. Ini yang pertama. Saya mau sampaikan. Ini semuanya TNI akan menyiapkan. Karena sudah perintah Panglima tertinggi. TNI akan menyiapkan. Disiapkan oleh TNI, saya di luar dari masalah politik, masalah apapun itu, TNI selalu harus siap bergerak kemanapun. Apalagi sudah perintah dari New York. Disitulah kita siapkan dan Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan juga yang lainnya sudah menyiapkan diri tidak melanggar konstitusi. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan ikut menciptakan perdamaian dunia. Undang-Undang TNI, saya bicara tentang regulasi. Undang-Undang TNI nomor 3 setelah direvisi tahun 2025, di situ ada operasi militer selain perang. Kita ke sana bukan operasi militer perang. Ya. Kita ke sana adalah operasi militer selain perang. Sudah disiapkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maluli, oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Ali, menyiapkan pasukan Zeni tempur, pasukan Zeni. Tapi tadi Mas Andi bilang kalau kita tetap kirim, artinya kita berdampingan dengan Israel untuk melucuti Hamas. Nah itu gimana nanti risiko? Apakah nanti nggak konflik di sana? Saya yakin, saya percaya. Namanya TNI, jiwanya besar. Apakah itu musuh dia? Dia pasti bantu. Apakah itu siapapun itu yang menyakiti dia? Dia pasti bantu. TNI tidak akan Pak Iskandar, membedakan. boleh saya sampaikan ini. Nanti kalau jadi pasukan ISF, itu kodalnya, pertanyaan saya, pada Panglima TNI atau pada Panglima yang ada di sana. Dan kita belum tahu siapa Panglimanya ya. Iya. Kodalnya di mana? Sampai sekarang, dari statement terakhir dari Wakil Panglima TNI mengatakan, masih menunggu sampai dengan akhir Februari. Apakah kodalnya bagaimana, apakah keberangkatannya bagaimana, dan lain sebagainya. Sehingga di sini, kalau yang beropini silakan, atau maaf bukan beropini, yang untuk memberi pendapat silakan. Namun TNI harus siap. Manakala disuruh go, kita go. Kalau dibilang no go, ya kita tunggu. Inilah yang kita siapkan semuanya, dan ini juga yang diberangkatkan tadi saya bilang, seni kesehatan. Oke, baik. Tapi tadi kan Pak Iskandar sudah mendengar sendiri pernyataan dari senior Hamas. Menyatakan ketidaksukaannya. Apakah Anda tidak takut, bahkan dia menolak, apakah Anda tidak khawatir nanti justru menimbulkan eskalasi konflik di sana? Saya yakin, saya percaya, pasti SOP-nya, kodalnya di sana nanti akan jelas. Saya yakin dan percaya. Dan apapun yang ada kejadian. Kan selama ini kita tidak pernah berdampingan maksudnya Pak Iskandar. Sekarang tiba-tiba kita berdampingan. Anda tidak melihat akan ada konflik di sana? Saya yakin, saya percaya dengan Pak Iskandar, boleh saya sampaikan tidak akan ada konflik. Saya yakin dan percaya. BOP itu belum punya rules of engagement loh. Tidak sama seperti pasukan perdamaian yang dia punya rules of engagement. Jadi kalau misalnya dia harus berhadapan dengan pihak yang bertikai itu bagaimana dan sebagainya. BOP belum buat loh. Ini kita 19 Februari katakanlah sudah ditetapkan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kita harus mengirim rules of engagementnya di mana? Oke, saya yakin, saya percaya. Wakil Panglima TNI sudah buat statement, kita tunggu akhir Februari masih ada keputusan yang akan ditunggu. Sehingga kita menyampaikan pendapat ini, itu bagus sekali untuk mengedukasi. Namun mari kita bersabar menunggu. Dan saya yakin, saya percaya semua TNI sudah disiapkan. Kita tidak mengirim 20.000, tapi pertama kita 600 dulu.
Selesai itu ada tahapan-tahapannya. Dan semua yang dikirim adalah mantan-mantan dari UNIFIL yang pernah di Libanon. Baik. Yang sudah pernah mengalami dan sudah mengetahui daerah itu semuanya. Saya yakin dan percaya mudah-mudahan Indonesia bisa berkibar di dunia ini. Saya yakin, saya percaya. Baik, apakah kemudian DPR sudah mempertimbangkan adanya kecurigaan bahwa nanti Board of Peace justru dimanfaatkan oleh Trump maupun juga Israel? Nanti dijawab oleh Dayang Rizal. Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Mengirimkan tentara kita ke Gaza, apakah ada risiko tadi dikhawatirkan justru dimanfaatkan mungkin oleh Israel maupun juga Trump? Iya, resiko itu tentu ada, bahwa itu sebagai sebuah kemungkinan terjadi, maka harus diantisipasi. Tadi concern dari Mas Andi, dari Prof. Hikmanto, betul-betul kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Maka poin-poin terkait tadi concern route of engagement, kemudian bagaimana cantolan dalam konteks regulasi di PBB, itu juga memang harus dikonfirmasi betul. Maka apa yang terjadi di Swiss kemarin betul-betul harus menjadi pelajaran penting bagi kita. Saya berharap bukan hanya Indonesia, tetapi juga Qatar, juga Turki, dan semua negara-negara praktis sekarang 28 total di Board of Peace, 18-nya sangat pro terhadap Palestina, juga harus mengukur secara tegas. Ini aturannya seperti apa, modelnya seperti apa, cantolan terhadap PBB juga seperti apa. Maka harus didiskusikan. Kita masih punya ruang waktu untuk melakukan itu sampai nanti di momentum 19 Februari di Amerika Serikat. Nah, di level inilah yang kemudian perlu didetailkan sekali lagi. Dan kita tentu kalau misal kemudian dihadap-hadapkan pada sebuah kalkulasi yang barangkali kurang etis dalam tanda kutip ya, ketika kemudian Indonesia berdampingan itu bukan berarti kemudian kita menjadi friend, soulmate, dan bukan, tetapi ini adalah bagian dari sebuah langkah strategis. Kalau kita merujuk ke catatan sejarah dulu, Mbak, dalam tradisi sejarah Islam, dalam tarikh Islam, Nabi Muhammad itu juga pernah melakukan sebuah model perjanjian yang dalam pandangan sahabat itu dianggap merugikan komunitas muslim. Namanya perjanjian Hudaibiyah. Tetapi dalam konteks itu dia justru yang dianggap merugikan secara taktis tetapi melahirkan kemenangan strategis. Maka lahirlah fenomena Fathul Makkah. Tapi sekarang saja sebelum kita tunggu waktunya, tadi pimpinan Hamas sudah menyampaikan ketidaksukaan. Bukankah itu akan menimbulkan konflik kita? Begini, logika itu tadi disampaikan oleh Kang Hasibullah Satrawi, bahwa perspektif dari teman-teman Hamas, saudara-saudara Hamas, tentu memiliki positioning yang tidak bisa kemudian kita tolak ya. Faktanya demikian. Benar, tapi yang kita khawatirkan kan kalau nanti sampai berkonflik itu maksudnya. Concern terhadap positioning Hamas memang dalam konteks ini juga sama terhadap positioning dari Israel. Jadi mereka percaya dan mereka juga tidak mau dalam konteks two-state solution itu mereka tidak mau. Nah ini adalah ikhtiar kita. Sekali lagi dalam konteks logika political realism ya, dalam konteks hubungan internasional, teori lama sebenarnya. Morgenthau, 1940-an, pasca Perang Dunia II. Fakta di dunia ini, ketika kemudian terjadi konflik, kemudian kita berharap perdamaian, kalau kita kemudian mengabaikan kekuatan yang selama ini menjadi akar dari sebuah konflik, maka sama saja kemudian kita membiarkan konflik terjadi dan kemudian pembantaian itu terjadi. Dan ingat Mbak, satu poin. Kalau kita tidak kemudian memberikan ruang pembatasan itu, destabilization, kemudian demilitarization dalam konteks Gaza, ini menjelang Ramadan. Dulu, setahun yang lalu, kita berharap itu dari PBB. Hentikan itu, resolusi itu. Jangan sampai kemudian Israel menghantam Gaza. Yang terjadi, tetap terjadi. Nah ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam konteks ruang strategis. Tetapi sekali lagi, sisakan ruang kecewa di sana. Mas, suara Gaza, suara Hamas di Gaza itu harus didengar. Karena kita tahu ya, memang kalau Palestina kan kita tahu kalau misalnya yang di West Bank tepi barat itu kan kebanyakan Fatah. Tapi yang di mana Gaza itu kan Hamas. Nah sekarang kita mau menyelesaikan awal ini yang sekarang ini dalam resolusi itu Gaza. Kita nggak bicara soal tepi barat nih, Gaza. Bagaimana tidak kemudian kita dengar apa yang dikehendaki oleh mereka yang dari Hamas, ya?
memang kita bicara tentang rakyat Palestina, tetapi jangan lupa bahwa di Gaza itu basisnya Hamas. Dan kita harus berhadapan sama mereka. Wah, Pak Ical, Anda sudah mendengar suara saya? Ya, jadi menurut Anda sendiri, apakah DPR sudah mempertimbangkan risiko terhadap tentara kita kalau kita tetap mengirimkan mereka ke Gaza? Sudah, makanya sebelum pengiriman itu ada hal penting yang mesti diperjelas sebelum pengiriman itu. Yang pertama adalah menyangkut otoritas yang diberikan oleh siapapun nanti yang akan mengirim, baik oleh BOP maupun oleh PBB. Mandat apa yang digunakan adalah bagaimana memastikan bahwa tentara kita itu punya ruang yang cukup untuk melaksanakan misinya. Misinya itu adalah perdamaian, rekonstruksi, dan aksi-aksi kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa pengiriman ini adalah bagian dari menjaga stabilitas domestik politiknya kita, politik domestiknya kita. Jangan sampai gara-gara kita ngirim di dalam negeri yang luar biasa protes. Kenapa? Karena fenomena domestik politik ini atau political domestik ini sudah terjadi di Prancis, di Australia, di Inggris, di mana mereka mengakui Palestina itu karena adanya tekanan dari internal negara. Jadi political domestik yang mendorong sehingga negara mengambil keputusan itu, dan itu yang mesti diperhatikan oleh pemerintah, oleh presiden. Pak Ical, kalau Israel dengan Hamas itu masih bermusuhan, bagaimana kita mengambil peran menjalankan misi perdamaian mereka? Yang pertama penting untuk dipahami bahwa Indonesia terlibat di situ itu karena semua faksi di Palestina, termasuk Ikhwanul Muslimin, kemudian Palestine Authority, kemudian Fatah, semua mendukung kalau Indonesia mengambil peran lebih proaktif. Termasuk bahkan negara Qatar, Turki, Uni Emirat Arab itu mendukung untuk Indonesia bisa berperan aktif karena Indonesia menjadi salah satu representasi yang diinginkan atau diterima dengan baik oleh Presiden Trump. Nah, di sini kelihatan bahwa sudah beberapa kali kita berusaha tanpa kehadiran aktor-aktor lain selain PBB, ternyata sama sekali tidak efektif. Maka begitu ada tawaran dari Presiden Trump itu kita anggap sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mencari perspektif yang baru yang mungkin bisa memberikan peluang yang lebih besar. Tadi dalam beberapa wawancara saya juga bilang, tetapi yang paling penting adalah kita meminta juga jaminan dari seorang Presiden Trump itu bahwa kalau Israel masih nakal, boleh dong Israel sekali-sekali disentil kupingnya, kalau perlu ditarik kerah bajunya. Biar bagaimanapun juga Israel itu selalu mendapatkan dukungan psikologi dari Amerika. Sehingga kalau Trump juga memiliki komitmen yang cukup kuat untuk mendapatkan perdamaian di Gaza dan memerdekakan Palestina juga dengan usaha kita semuanya, maka Indonesia boleh mengambil peran yang lebih proaktif. Bahkan kalau perlu Indonesia juga mendukung supaya kita keluarin duit hampir 17 triliun demi perdamaian dunia dan kemerdekaan Palestina. Ya, saya sudah tangkap. Mas Andi, jadi menurut Anda seburuk apa risiko kalau kita tetap, berbahaya nggak sih untuk tentara kita kalau tetap pergi ke Gaza untuk apa namanya yang tadi kita belum ada mandat PBB juga begitu kan? Yang saya pahami mempelajari konflik Israel-Palestina terutama dengan Hamas, ya tujuan taktikal dari rejim Netanyahu adalah menghilangkan Hamas dari Gaza. Ya, tujuan paling taktikalnya itu, dan tidak mau pemilikan senjata Hamas di Gaza. Itu sudah kelihatan ketika merancang Abraham Accord, sudah kelihatan merancang 20 Peace Plan dan seterusnya. Jadi kalau seandainya pasukan kita masuk ke Gaza, apalagi masuk ke Rafah, ya bayangkan saja panggung ini adalah Gaza. Ya. Senjata kita itu tidak mengarah keluar untuk mencegah ada tentara Israel masuk ke Gaza. Senjata kita itu diarahkan ke dalam agar tidak ada aksi-aksi bersenjata dilakukan oleh Hamas. Itu yang diinginkan oleh Board of Peace. Ya. Karena itu untuk saya kita masih sempat nih untuk merapikan Board of Peace. Resolusi tadi keluarnya November 2025. Board of Peace-nya baru sah di Januari 2026, nanti dilanjutkan di 19 Februari 2026. Harus ada alignment yang jelas antara Board of Peace dengan resolusi dengan PBB. Pakai pasal bab 7 ya piagam PBB. Kalau Indonesia ingin mengirimkan, benar-benar diminta mengirimkan pasukan, maka Indonesia harus yakin bahwa itu baret biru. Indonesia harus yakin bahwa itu akan tanda tangan MOU dengan UN Peacekeeping Mission. Indonesia misalnya harus memastikan bahwa nanti kodalnya tidak dipegang oleh Israel. Ya, kodalnya akan dipegang oleh ISF
ya kalau bisa ISF tidak ada Israel, karena Israel adalah salah satu pihak yang bertikai. Kalau nanti ditugaskannya ke daerah yang paling susah, misalnya di Rafah, maka Indonesia harus memastikan dukungan aliran logistik dari perbatasan Mesir ke Rafah itu harus dibuka. Karena dukungan aliran logistik dari jalur Rafah itu sekarang diblokade, diembargo oleh Israel. Itu harus dibuka. Kalau tidak dibuka oleh Israel, kita punya ketergantungan yang sangat besar ya secara logistik ke Israel. Itu di Rafah, tapi begitu sudah di tengah, begitu sudah di daerah utara, nggak ada opsi. Kita masih bisa nggak kira-kira merapikan itu, Mas Andi? Masih sangat bisa. Masih bisa. Ya, kita punya ruang itu. Harusnya pemerintah masih ada ruang. Ya harap diingat bahwa yang namanya bot office itu kan 5 layer ya. Yang menjadi masalah itu layer kedua. Layer pertama yang disebut sebagai bot office, anggotanya negara. Layer kedua, layer ketiga, layer keempat ini entitas individual semua. Di layer terakhir yang layer kelima itu ada administrasi teknokratik. Isinya orang-orang Palestina. Sebagian besar dari Fatah. Ada beberapa yang mewakili Hamas. Tapi struktur BOP yang seperti ini membuat mereka bukan entitas yang dikenali oleh PBB. Kalau kita mau aman, Board Office keluarkan ISF-nya. ISF ini yang kemudian diminta mandat dari Dewan Keamanan PBB. ISF-nya dikeluarkan begitu, Mas Fuad, bisa? Silakan. Sebetulnya gini, kalau kita melihatnya dalam konteks yang lebih luas, misalkan ketika Pak Presiden Prabowo menerima tokoh-tokoh Ormas Islam, MUI, Muhammadiyah, NU dan sebagainya, beliau menjelaskan bahwa yang sebagaimana disampaikan oleh Ketua MUI dan sebagainya, Ketua NU juga, ini adalah ikhtiar Indonesia untuk mencapai two state solution. Dan ketika kita masuk BOP itu tujuannya adalah untuk memerdekakan Pancasila. Dan dari BOP itu sendiri ada two state solution, dan dari situ itu ada aturan-aturan yang diikuti. Dan Pak Presiden menjelaskan bahwa ketika nanti ada di tengah jalan ada persoalan-persoalan yang merugikan Indonesia dan tidak sesuai dengan mandat awal untuk mencapai two state solution, untuk melindungi rakyat Palestina dan sebagainya, Indonesia akan mempertimbangkan ulang. Tentu saja pemerintah akan mendengar masukan-masukan dari para pakar apa yang harus dilakukan ke depan. Pak Dian, jadi two state solution dapat tercapai kalau misalnya kita gabung BOP? Begini, saya merasa khawatir ya, cara kita melihat isunya. Ternyata kita berdasarkan semata-mata dari asumsi, terutama terhadap resolusi PBB 2803 itu. Saya cuma mau bilang gini, two state solution dan penyelesaian damai masalah Palestina di Gaza tidak ada kaitan sama sekali dengan ISF sama BOP. Lebih dari itu, PBB pun tidak ada kaitan dengan ISF dan BOP. Apa yang ada di resolusi 2803 sekedar endorsement dari PBB terhadap 20 poin proposalnya Trump. Yang di dalamnya situ, yang kemudian dijabarkan dalam bentuk piagam BOP, di dalam 20 poin itu jelas terungkap bahwa yang namanya Hamas tidak dianggap di situ. Harus didismantel dan tidak boleh berpartisipasi apapun dalam bentuk rekonstruksi Gaza. Bahkan dibongkar pembuatan senjatanya, gorong-gorongnya, sama sekali dilucuti senjata, itu menjadi kewajiban. Tapi bukan PBB yang melaksanakan, ISF yang akan mendapatkan tugas. Saya mau singgung tadi Mbak Leona bilang, dimanfaatkan dan ketersinggungan dengan antara pasukan Indonesia. Dan kalau dimanfaatkan oleh Israel dan Amerika, ini semua buatannya Amerika. Berarti bukan dimanfaatkan, memang dibuat oleh mereka. Nah, yang kedua bahwa ketersinggungan pasti terjadi, Pak. Karena apa? Tugas ISF melucuti senjata sudah ditolak oleh Hamas. Buktinya sekarang, sebenarnya ISF ini semua bisa berjalan kalau dalam ceasefire sekarang Israel menarik diri kembali ke Israel, Hamas melucuti senjata. Masalahnya Hamas dari awal tidak mengakui 20 poinnya Trump. Jadi mereka tetap di situ. Berarti mereka tetap pegang senjata, mereka tetap bermain di gorong-gorong tunnel-tunnel itu. Berarti mereka tetap berusaha membuat senjata. Ini saja sudah tidak akan memungkinkan ISS berjalan. Jangan lagi memikirkan kita akan bisa mengirim seenaknya. Karena tadi tuh belum ada aturan main segala macam. Saya cuman begini loh, kalau kita mau membaca resolusi PBB, tolong jangan dilihat nomor PBB-nya.
Tapi lihat isinya, hanya endorsement terhadap 20 poin dan di situ Pak Jenderal itu jelas diungkapkan bahwa untuk hal-hal di Gaza itu, terutama di perbatasan terkait dengan perbatasan tadi, kita harus anggota ISF harus berkonsultasi sama yang namanya Israel dan Egypt. Konsultasi berarti kita harus berhubungan. Nah, dalam konteks Gaza dengan Hamas saja, kita harus melakukan mandatnya yang ada di 20 poin, yaitu melucuti Hamas. Pasti bentrok sama Hamas. Ya, kemungkinan itu sangat Mas besar. Fuad mau jawab nanti, Mas Fuad tetap bersama kami saudara, tetap di Bola Liar. Ya, Mas Fuad, tadi disampaikan oleh Pak Dian, ini pasti bentrok katanya. Tapi Presiden sendiri apakah sudah mempertimbangkan resiko itu? Pasti kan sudah dapat masukan kan, misalnya dari Panglima. Bukan asumsinya begini, biar jelas. Bahwa kita sebagai anggota ISF karena mengirimkan pasukan, mau tidak mau harus melaksanakan mandat yang tertulis di situ. Mandat itu mencakup melucuti Hamas. Nah itu pasti bersinggungan. Pertama gini, kami ingin menjelaskan bahwa soal berbentrokan dengan sesama dengan saudara Muslim orang Hamas itu sudah diantisipasi oleh pemerintah bahwa pengiriman pasukan kita ke yang dalam kerangka International Stabilization Force itu bukan dalam front yang di depan, tapi kita bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa bantuan-bantuan kemanusiaan, bantuan air, bantuan obat-obatan, bantuan makanan di sana itu sampai ke orang-orang Gaza dan orang Palestina. Dan yang ketiga, Indonesia di situ tidak berdiri sendiri, tapi juga dengan negara-negara Muslim yang lain. Saya ingin mengutip yang disampaikan oleh ada dua orang ahli teori politik yang sangat terkenal, namanya Stephen Lemsky sama Lucian Way. Dia menulis buku tentang competitive authoritarianism. Di situ dikatakan bahwa untuk menjamin sebuah level permainan demokrasi yang bagus, itu level playing of field-nya itu harus sama. Dan dengan masuk ke BOP itu kita terjun sama-sama di situ. Tentu pemerintah sebagaimana yang disampaikan dalam sistem demokrasi seperti yang disampaikan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan kembali ke rakyat. Tentu saja pemerintah mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengkhawatirkan tidak adanya bentrok antara orang Indonesia, pasukan Indonesia dengan pasukan yang di Hamas. Tapi sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh pemerintah dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, ketika Indonesia mengirim pasukan ke Gaza itu dan di situ ada Israel yang masuk ke board of peace, itu sama sekali tidak ada hubungannya dan tidak membuka tentang normalisasi hubungan Indonesia dan Israel. Kebetulan 2 minggu yang lalu saya baru mendapatkan paspor dinas dan di situ dijelaskan bahwa ada 2 negara yang Indonesia tidak boleh masuk, negara Taiwan dan Israel. Di situ jelas bahwa kita tidak ada hubungan diplomatik sama sekali dengan Israel. Tidak ada kaitannya sih katanya, Pak Dian. Bagaimana? Tidak ada kaitannya. Tadi kan Anda mengatakan bahwa pasti nanti akan ada komunikasi atas sesama negara ini. Tapi kemudian dibantah oleh Mas Fuad bahwa nggak ada hubungannya. Kalau kita konsisten menjadi anggota board of peace, apalagi mengirim pasukan dalam kerangka ISF, mau tidak mau kita harus siap melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam 20 poinnya Trump, termasuk tadi melucuti Gaza. Itu saja akan menimbulkan, saya nggak pakai kata bentrok lah ya, akan menimbulkan perbedaan kepentingan. Juga dengan Israel, karena apapun yang kita akan lakukan harus berdasarkan garisan yang ditetapkan oleh pemimpin ISF. Kita belum tahu jenderal siapa. Tapi artinya mereka sudah menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas itu kita harus banyak berkonsultasi dengan Israel. Jadi artinya kita akan berhadapan dengan dua, walaupun teman, kita akan bisa bersinggungan, apalagi dengan di sini sebenarnya nggak fairnya BOP ya, karena Israel masuk di situ tapi tidak Palestina. Padahal Israel itu sedang bertikai sama Palestina. Nah ini yang menurut saya itu jadi permasalahan. Apalagi Pak Iskandar katanya pasti bersinggungan begitu. Bagaimana pasti bentrok malah gitu, gimana? Oke, jadi saya senang sekali dan juga saya mau
mau menyampaikan dari Profesor Hikmanto masalah SOP dan ROE tadi juga, ataupun masalah resiko dan bersinggungan, nanti terakhir masalah bersinggungan. Saya yakin, saya percaya sesuatu penugasan itu pasti ROE atau SOP-nya itu pasti ada, pasti tegas. Saya pernah ngalamin 2006 saya ikut di Libanon, MTF, Maritime Task Force. Di situ kodalnya jelas. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini, saya yakin percaya Mabes TNI pasti dengar, Kementerian Pertahanan pasti dengar, Kementerian Luar Negeri pasti dengar. Kenapa? Seorang panglima, seorang komandan, dia tidak akan dan tidak ingin anak buahnya sampai katakanlah meninggal dunia. Dia tidak kepingin. Resiko tetap ada. Saya sampaikan di sini. Kita pulang ke rumah, resiko banyak. Mungkin ditabrak dari belakang, mungkin dari mana. Semua itu resiko ada. Tapi tentunya di sini, saya yakin dan percaya pasti Mabes TNI melihat atau merekam apa yang kita diskusikan di sini. Pasti nanti Panglima TNI, Pak Tandio, pasti nanti akan berkoordinasi dengan Kemhan, Kemlu, biar langsung ke PBB atau kemanapun itu untuk mencari SOP-nya. Nah, kalau tadi yang dikatakan masalah yang terakhir tadi, persinggungan. Saya yakin persinggungan itu ada. Apakah itu besar atau kecil? Pasti ada. Tapi saya yakin dan percaya juga, pasti TNI sebelum diberangkatkan ke sana, saya ingat sekali, yang namanya Bukit Merah Putih yang ada di Sentul, itu tahun 2011, itu presiden kita yang ke-6, Pak SBY. Saya masih aktif di Mabes TNI. Kita meresmikan tahap pertama. Disitulah tempat pelatihan siapapun yang mau dikirim menjadi pasukan keluar untuk tadi ya, peacekeeping, untuk perdamaian. Kita bukan untuk bertempur, untuk perdamaian. Disitulah digodok bagaimana bahasanya, bagaimana budayanya, bagaimana ekonomi di sana, dan lain sebagainya. Jadi saya yakin dan percaya, khusus untuk TNI, kami atau Mabes TNI, saya yakin akan menyiapkan sebaik-baiknya. Karena TNI yakin banget saya, SOP adalah segala-galanya untuk berkomunikasi, apakah di dalam, apakah di luar, apakah sebagai pasukan perdamaian. Demikian ya, dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi saudara, jangan kemana-mana, tetap di Bola Liar. Ya, Prof, pertanyaan singkatnya, simpulan saja. Dengan bergabungnya Israel ke BOP, lebih baik Indonesia tetap berada di BOP atau keluar saja? Kalau saya, ya sudah, kita sudah tanda tangan, nanti ada pertemuan tanggal 19 Februari, ya terpaksa kita sabar dulu. Yang pasti adalah saya berharap Bapak Presiden mendapatkan kejelasan tentang mandat, anggaran, dan kemudian juga berapa lama. Kalau misalnya kita berpartisipasi di ISF ini. Ya, situasi sekarang kita tunda dulu atau tetap lanjut untuk mengirim tentara? Yang pertama, saya mengusulkan kepada Presiden dan pemerintah untuk betul-betul memerhatikan masukan dari masyarakat, terutama para pakar-pakar ini. Jadi penting menyerap diri mereka. Itu visi amanah kalau dalam konteks Islam. Dan yang kedua, kepada masyarakat menurut saya kita juga menyerukan agar percaya kepada pemerintah bahwa mereka akan memilih yang terbaik. Jadi antara visi amanah bagi pemerintah dan visi to'ah bagi rakyat itu ketemu, dan itulah indahnya hidup bernegara. Ya, Mas Andi, kirim tentara nunggu mandat PBB atau BOP aja? Ngobrol tentang perdamaian atau rekonstruksi Gaza di BOP sah-sah saja, tapi berangkatlah ke Gaza sebagai ISF dengan mandat PBB, bukan dengan mandat BOP. Ya, Mas Umam? Indonesia masih punya waktu untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, dan juga meyakinkan semua tadi aspek-aspek yang kemudian harus diyakinkan oleh Kementerian Luar Negeri, oleh TNI sendiri. Maka dalam konteks ini itu adalah protokol yang wajib dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, begitu kemudian nanti memang sudah betul struktur, aturan, dan juga akar yang kemudian dalam konteks cantolan di PBB tadi sudah clear, yang bisa dilakukan Indonesia adalah melakukan atau membangun strategic alliance dengan negara-negara Islam yang ada di dalam BOP, supaya kemudian Indonesia tidak bermain sendiri, tetapi betul-betul berdasarkan satu kalkulasi yang matang dengan kekuatan-kekuatan lain yang pro terhadap Berarti sesuai mandat PBB atau bukan untuk mengirim tentara ke Gaza? Itu yang kemudian harus dikonfirmasi dan diklarifikasi. Kita masih punya waktu sebelum penandatanganan di 19 Februari. Berarti kalau enggak usah?
ini masih ada ruang. Masih ada ruang, maka kemudian harus dioptimalkan. Karena kalau misal kemudian tidak optimal, maka kritik-kritik berarti masih boleh, masih ada ruang kalau nggak usah lewat PBB, masih ada ruang? Ruang itu bisa iya, bisa tidak. Maka kemudian di level itu harus diyakinkan, dikonfirmasi sekali lagi, dan kita punya ruang untuk itu. Pak Dian, jadi harus lewat mandat PBB atau enggak untuk mengirim tentara ke Gaza? Semuanya harus ditunda. Semua harus ditunda? Ya. Karena buat saya semua harus dipikirkan kembali, makanya dalam tulisan saya di Kompas mengenai ISG sama Board of Peace, dua-duanya saya bilang kayak anak muda nih bilang, mau kemana sih buru-buru? Banyak peluang kita masih bisa berpikir kok. Baik di ISG maupun di BOP biayanya tidak kecil, tolong diingat itu. Sementara bencana alam belum tertangani dengan baik, anak sekolah masih ada yang pakai perahu yang penuh sesak segala macam, jalan masih rusak, MBG bermasalah, diakui atau tidak, pekerjaan rumah masih terlalu banyak. Lebih baik fokus ke situ. Iya. Mas Fuad, apakah mau ditunda dulu atau gimana? Pertama yang harus digarisbawahi bahwa pemerintah dan Pak Presiden sangat berkomitmen untuk mencapai two-state solution untuk terlibat dalam perdamaian di Gaza dan terutama dalam anarchical society yang seperti dibilang oleh Hadley Bull itu, Indonesia ingin berkontribusi nyata. Yang kedua, pemerintah tentu saja melaksanakan mekanisme check and balance. Pemerintah tidak hanya berdiri pada argumennya sendiri. Jadi Pak Presiden akan menerima masukan atau tidak, Mas Fuad? Pak Presiden pasti menerima masukan dan itu dibuktikan ketika Pak Presiden menerima masukan dari para pakar-pakar hubungan internasional, para mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, juga tokoh-tokoh ormas itu. Tapi kalau misalnya masukannya adalah ditunda dulu, begitu bakal didengerin nggak? Sebelum ada mandat misalnya dari PBB? Itu sudah ditegaskan oleh Pak Presiden yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan ormas Islam bahwa ini akan terus berjalan, tapi tentu saja ada mekanisme evaluasi ketika tujuan utamanya untuk memerdekakan Pancasila dan membentuk Palestina two-state solution dan untuk transisi di Palestina itu tidak berjalan, tentu akan dievaluasi. Pak Ical, jadi menurut Anda bagaimana? Kita menunggu mandat PBB dulu baru kirim tentara atau? Gak perlu. Gak perlu. Kalau ada momentumnya udah lewat nantinya. Oh, langsung kirim aja. Iya, kita memberikan kepercayaan kepada Presiden untuk memberikan analisa. Banyak hal yang kita belum paham secara komprehensif itu pemerintah melalui berbagai organ-organ intelijen, hubungan luar negeri itu bisa lebih mengupdate. Dan satu yang paling penting itu adalah momentum untuk mengambil peran itu pada pada level yang lebih high itu belum tentu datang berikutnya. Begitu kita nggak main, kita bisa ketinggalan kereta dan ini sangat penting untuk Indonesia. Oh ya, jadi kalau menurut Pak Iskandar gimana? Kira-kira ditunggu dulu mandat PBB atau langsung saja? Jadi kalau menurut saya pensiunan TNI. Ya. Panglima tertinggi kita adalah Presiden. Manakala Presiden sudah mengatakan keputusan di yang PBB New York, Panglima TNI, Kementerian Pertahanan, dan juga Kementerian Luar Negeri, buatlah sebaik-baiknya acara ini, apakah itu BOP, apakah itu mandat PBB, tapi buatlah sebaik-baiknya acara ini, terutama kami himbau di sini. Saya yakin dan percaya Mabes TNI pasti merekam acara ini. Besok diputar apa yang kita lihat ini di depan Panglima TNI. Karena saya pernah jadi Kapuspen TNI, kerja saya ini merekam semua apa pembicaraan, sampaikan ke Panglima. Sehingga Panglima akan memerintahkan jajarannya untuk membuat SOP, ROE, dan juga memperkecil resiko-resiko bila mana kita berangkatkan ke Gaza nantinya. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah bergabung malam ini di Bola Liar. Dengan demikian saudara, saya masih serta dengan pamit. Sampai jumpa minggu depan.